Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang NIP, kembali lagi sama aku Santi Widiasari. Di video kali ini aku akan membahas tentang pengalaman aku ketika mengurus surat keterangan sehat dan bebas nafsa. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana cara pengurusannya, berapa biayanya, bagaimana prosedurnya, dan lain-lain, stay tune terus dan tetap tonton videonya sampai habis ya. Jangan di skip agar tidak miss informasi. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu update informasi-informasi terbaru yang akan aku bagikan di video-video aku yang selanjutnya. Jadi klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Nah, sebelumnya aku mau ucapkan selamat buat teman-teman yang tanggal 30 Oktober 2020 kemarin sudah mendapatkan pengumuman hasil integrasi nilai SKD dan SKB dan sudah dinyatakan lolos untuk hasil integrasinya. Nah, tapi teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa setelah pengumuman kelulusan itu masih ada tahapan lagi yang harus teman-teman lalui bernama pemberkasan. Dan pemberkasan ini merupakan salah satu tahapan seleksi. Jadi masih ada kemungkinan untuk bisa gagal. Nah, oleh karena itu teman-teman harus benar-benar perhatikan tentang persyaratan dan juga ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing dari instansi teman-teman ketika pengumuman kemarin. Nah, di video kali ini aku akan membuatkan tentang pengalaman aku dulu ketika aku mengurus surat keterangan sehat dan bebas nafsa, karena banyak sekali dari kemarin setelah pengumuman itu yang tanya tentang hal ini, mulai dari berapa biayanya, di mana mengurusnya, ditulis keperluan suratnya itu untuk apa, bagaimana prosedurnya, bisa satu paket atau enggak, dan lain-lain. Nah, itu akan kita bahas di video kali ini. Mudah-mudahan nanti akan bermanfaat buat teman-teman. Jangan di skip agar tidak miss informasi ya teman-teman. Nah, langsung aja kita mulai. Kita mulai dari pengumumannya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan bahas berdasarkan pengalaman aku tahun lalu, di mana di sini pengumumannya pada saat aku dulu itu tertanggal pada tanggal 2 Januari 2019. Dan pada pengumuman tersebut, tanggal 2 Januari 2019 tersebut, itu juga sekaligus diberikan pengumuman tentang daftar kelengkapan administrasi pemberkasan ulang. Nah, jadi ini yang akan kita bahas nanti. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman dan memberikan informasi buat teman-teman yang masih bingung tentang pengurusan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan juga surat keterangan bebas nafsa. Nah, jadi yang akan kita bahas ini berdasarkan pengalaman aku, pengumuman aku tahun lalu tentang daftar kelengkapan administrasi pemberkasan ulang di lingkungan instansi pemerintah Provinsi Jawa Timur ya teman-teman. Nanti teman-teman silahkan disesuaikan dengan instansinya masing-masing, tapi biasanya tidak terlalu jauh perbedaannya. Mudah-mudahan ini bisa jadi informasi buat teman-teman. Nah, langsung aja kita mulai. Jadi pada pengumuman tersebut itu di sana diberikan tentang daftar berkas-berkas yang harus kita urus, dokumen yang harus kita urus dan harus kita bawa pada saat pemberkasan ulang. Karena pada tahun aku pemberkasannya itu secara langsung di instansinya ya teman-teman. Kalau sekarang kan ada yang cuma online saja, ada yang online dan juga offline. Nah, jadi disesuaikan juga dengan instansi teman-teman. Nah, di sini di poin 6 itu dikatakan bahwa persyaratan yang keenam adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari RSU atau RSUD pemerintah. Nah, ini yang harus kita garis bawahi ya teman-teman. Dari rumah sakit umum atau rumah sakit umum daerah pemerintah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kemudian untuk keperluan persyaratan pengangkatan sebagai CPNSD pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, nanti dalam surat itu biasanya kan ada nomor surat, ada keperluan. Nah, keperluannya tuh harus ditulis sama sesuai dengan yang disyaratkan ini. Nah, kalau punya teman-teman silahkan disesuaikan dengan instansinya. Tapi ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Jadi nanti silahkan teman-teman minta ke rumah sakitnya itu di mana suratnya yang akan dikeluarkan itu keperluannya sesuai dengan yang diminta oleh instansi teman-teman.
teman-teman. Dan kemudian mencantumkan nomor surat dan tertanggal setelah tanggal penetapan kelulusan. Nah, jadi harus ada nomor suratnya dan tanggal suratnya itu harus tanggal setelah penetapan kelulusan. Nah, ini adalah persyaratan yang disyaratkan oleh instansi saya pada tahun lalu. Nah, kalau memang teman-teman juga disyaratkan seperti ini, silahkan teman-teman ikuti. Tapi kalau misalnya tidak ada persyaratan seperti ini, ya berarti itu teman-teman punya kebebasan. Tapi kalau ada persyaratan seperti ini, teman-teman harus ikuti bahwa harus ada nomor suratnya, kemudian tanggalnya itu harus tanggal setelah penetapan kelulusan. Karena biasanya masih ada yang bertanya, "Kak, saya sudah punya surat keterangan sehat, apakah saya bisa pakai surat keterangan sehat itu atau saya harus mengurus lagi?" Nah, ini tergantung teman-teman dari instansi teman-teman. Tapi biasanya dari instansi itu minta yang suratnya itu harus tertanggal setelah tanggal penetapan kelulusan. Nah, otomatis kalau seperti ini teman-teman nggak bisa pakai yang sebelumnya gitu, karena tanggalnya harus tanggal setelah kelulusan. Tapi kalau memang tidak ada keterangan seperti itu dari instansi, maka mungkin ini diberikan kebebasan oleh instansinya. Tapi biasanya itu rata-rata diminta untuk yang setelah tanggal penetapan kelulusan. Jadi cek di instansi teman-teman persyaratannya seperti apa, dibaca ulang secara teliti lagi. Nah, kemudian ada ketentuannya. Di sini ada dua ketentuan. Ketentuan yang pertama, yang A, yaitu surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah yang terbaru dan harus ditandatangani oleh dokter. Satu asli dan satu fotokopi. Nah, ini teman-teman, ini di sini yang perlu kita perhatikan adalah bahwa harus dari dokter rumah sakit pemerintah yang terbaru dan harus ditandatangani oleh dokter. Satu asli dan satu fotokopi. Nah, saran aku untuk yang fotokopi ini teman-teman, setelah nanti teman-teman itu dapat suratnya dari rumah sakitnya, itu segera teman-teman fotokopi dan segera teman-teman kembali ke rumah sakitnya itu untuk melegalisir. Nah, untuk apa gunanya ini? Ini untuk jaga-jaga teman-teman. Kalau misalnya memang nanti dibutuhkan, supaya teman-teman tuh nggak bolak-balik. Kalau toh memang tidak dibutuhkan, ya tidak apa-apa. Yang penting teman-teman itu sudah punya persiapan gitu. Kalau misalnya rumahnya jauh atau apa, kan sayang kalau harus bolak-balik lagi. Jadi mending untuk persiapan, untuk jaga-jaga, teman-teman bisa langsung fotokopi dan minta legalisir ke rumah sakitnya pada saat itu juga. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian poin yang kedua, surat keterangan sehat rohani atau jiwa dari unit psikiatri rumah sakit pemerintah yang terbaru dan harus ditandatangani oleh dokter spesialis kedokteran jiwa. Satu asli dan satu fotokopi. Nah, jadi harus yang tanda tangan itu adalah dokter spesialis kedokteran jiwa ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah persyaratan yang disyaratkan oleh instansi saya. Nah, kemudian mari kita lihat bentuk suratnya seperti apa, biar teman-teman juga langsung tahu. Langsung kita lihat ya bentuk suratnya. Nah, ini adalah bentuk surat yang sudah aku urus teman-teman. Nah, di sini aku mengurusnya di Rumah Sakit Umum Daerah di Ibnu Sina di Kabupaten Gresik. Nah, ini sesuai dengan ketentuan tadi ya teman-teman, bahwa ketentuannya harus diurus di RSU atau RSUD milik pemerintah. Nah, jadi di sini aku di RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Nah, kemudian tadi harus dicantumkan nomor suratnya. Nah, di situ ada nomornya, tapi aku blur teman-teman. Nah, kemudian di bawahnya ada tulisan yang bertanda tangan di bawah ini, itu ada nama dokternya, aku blur, atas nama dokter penguji tersendiri di RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Dalam hal ini menjalankan tugasnya dengan mengingat sumpah yang telah diucapkan waktu menerima jabatan, atau dengan ini menerangkan bahwa telah memeriksa dengan teliti seorang, itu di sana ada identitas kita ya teman-teman, mulai dari nama, itu nama saya Santi Widiasari, kemudian umur waktu saya mengurus pemberkasan itu 22 tahun, kemudian jenis kelamin perempuan. Nah, pekerjaan ini dikosongi. Nah, ini kemarin ada juga yang tanya, "Kak, untuk pekerjaan itu diisi apa ya?" gitu. Nah, kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa tidak diisi juga bisa gitu. Kayak saya ini tidak terisi pekerjaannya. Nah, kemudian alamat dan atas permintaan sendiri, tanggal surat, nomor, dan untuk keperluannya. Nah, di sini keperluannya adalah persyaratan pengangkatan sebagai CPNSD pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, ini sesuai dengan yang tadi sudah kita bahas di awal tadi, di persyaratan yang disyaratkan oleh instansinya. Jadi keperluannya harus persis sesuai dengan yang diminta instansinya, teman-teman. Nah, kemudian di bawahnya itu ada tinggi badan, berat badan, tekanan darah,
dan kemudian menyatakan bahwa yang bersangkutan saat ini benar-benar sehat jasmani. Nah, jadi kalau misalnya ada yang tanya, mungkin teman-teman tanya, jadi yang nanti ketika mengurus surat sehat itu yang diperiksa tuh apa saja Kak gitu. Nah, jadi untuk surat keterangan sehatnya itu tadi ya teman-teman, tekanan darahnya, tinggi badannya, dan juga berat badannya. Nah, itu adalah yang diperiksa dan kemudian yang dimasukkan ke dalam surat keterangan sehatnya itu. Dan di bawahnya menyatakan bahwa kita dalam keadaan benar-benar sehat secara jasmani pada saat itu. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian di bagian bawahnya itu ada tanggalnya ya teman-teman, Gresik 3 Januari 2019. Nah, tadi aku menerima pengumuman itu 2 Januari 2019 dan persyaratannya surat keterangan jasmani harus dikeluarkan setelah penetapan kelulusan. Nah, makanya di sini itu 3 Januari 2019. Artinya di sini sudah memenuhi persyaratan yang tadi disyaratkan oleh instansinya. Dan kemudian yang penting lagi adalah bahwa dokter yang harus memeriksa kita itu adalah dokter yang punya NIP, teman-teman. Nah, di sini ini berarti dokternya sudah punya NIP, jadi sudah mematuhi peraturan instansinya. Nah, jadi itu adalah untuk yang surat keterangan sehat jasmaninya. Nah, selanjutnya yaitu surat keterangan tentang pemeriksaan jiwa atau surat keterangan sehat rohani. Nah, jadi teman-teman di sini untuk yang surat keterangan rohani nanti akan seperti ini kira-kira bentuknya, dan intinya di sana itu nanti akan diterangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan seksama pada saat ini itu dinyatakan tidak ditemukan tanda-tanda gangguan jiwa yang nyata. Nah, itu jadi nanti ada keterangannya seperti itu teman-teman. Dan seperti yang tadi juga nanti di sini tanggalnya harus tanggal setelah kelulusan karena memang dari instansi tadi ditetapkan seperti itu, dan dokternya harus dokter yang sudah punya NIP. Itu untuk yang persyaratnya tadi. Nah, untuk di surat keterangan sehat rohani ini ketika kita dicek atau diperiksa itu kita ngapain aja. Nah, jadi ketika pemeriksaan untuk yang sehat rohani ini, jadi nanti teman-teman itu harus mengerjakan tes. Nama tesnya adalah MMPI, yaitu Minnesota Multipasic Personality Inventory untuk tentang kepribadian, di mana nanti jumlah soalnya di sana itu ada 566 soal. Nah, jadi pada saat itu saya mengerjakan 566 soal itu teman-teman, soal MMPI. Nah, kemudian selain mengerjakan 566 soal MMPI ini, nanti juga akan ada wawancara bersama dengan psikiaternya atau dokter jiwanya. Nah, untuk itu dulu saya itu berbeda hari teman-teman, jadi nggak bisa langsung satu hari. Jadi sekarang itu tes MMPI-nya, terus 2 hari kemudian itu baru tes wawancara bersama dengan dokter spesialis kejiwaan. Nah, jadi nggak bisa dalam satu hari. Nah, tapi kalau misalnya di tempat teman-teman silahkan langsung ditanyakan ke rumah sakitnya. Mungkin ada yang bisa dalam waktu 1 hari, mungkin sesuai dengan antrian. Karena pada saat itu saya menguruskan bersamaan dengan teman-teman yang lain yang juga pemberkasan, dan itu jumlahnya sangat banyak. Jadi harus antri, jadi nggak bisa langsung 1 hari. Jadi nggak bisa. Jadi yang hari pertama saya datang itu saya dicek untuk jasmaninya, kemudian yang rohaninya itu tadi mengerjakan MMPI sebanyak 566 soal. Jadi mending teman-teman sebelum tes MMPI ini teman-teman bisa isi energi dulu, makan dulu dan lain-lain dulu, karena lumayan banyak teman-teman 566 soal. Dan bisa nggak Kak kalau misalnya surat keterangan rohani ini misalnya kita nggak lolos tuh gimana gitu. Nah, nanti tuh ada teman-teman kasusnya. Jadi waktu yang tahun saya itu ada yang ketika pemeriksaan itu tidak bisa dibaca atau gimana. Nah, itu diminta untuk tes ulang. Nah, jadi buat teman-teman ketika mau tes ini, mungkin teman-teman bisa persiapkan dulu, maksudnya tuh secara energi teman-teman sudah makan dan lain-lain, sehingga teman-teman ketika mengerjakan soal ini dalam keadaan yang fit gitu. Jadi nanti hasilnya juga bisa sesuai dengan teman-teman. Selanjutnya yaitu tentang surat keterangan bebas nafsa. Nah, di sini di poin 7 di persyaratan instansi saya pada saat itu disyaratkan untuk surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif lainnya beserta hasil laboratorium dari RSU atau RSUD pemerintah yang ditandatangani oleh dokter untuk keperluan persyaratan pengangkatan sebagai CPNS di pemerintah Provinsi Jawa Timur tertanggal setelah tanggal penetapan kelulusan sebanyak 2 lembar, 1 asli dan 1 fotokopi yang dilegaliskan
meminimalisir surat keterangan harus mencantumkan nomor surat, bukan nomor laboratorium. Zat adiktif yang diujikan adalah metamfetamin, amfetamin, morfin, dan THC. Nah, jadi teman-teman di sini ini hanya satu surat, tapi perihal atau teknis detail yang harus diperhatikan tuh ada banyak. Mulai dari di sana tadi disebutkan dan harus mencantumkan nomor suratnya, dan bahkan zat adiktifnya itu di sini ditentukan teman-teman. Ada 4 zat adiktif yang harus diujikan, yaitu metamfetamin, amfetamin, morfin, dan THC. Nah, pada saat itu ketika saya mengurus itu, jadi saya harus cari rumah sakit yang bisa untuk menguji 4 zat ini gitu, karena nggak semua rumah sakit itu ada. Nah, jadi harus survei dulu mana rumah sakit yang punya 4 ini. Ketika rumah sakitnya mengatakan punya 4 ini, nah baru kemudian teman-teman bisa memutuskan untuk ambil tes di rumah sakit tersebut. Nah, jadi teman-teman silahkan cari informasi di daerahnya masing-masing mana rumah sakit yang punya zat adiktif yang disyaratkan oleh instansi teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini adalah contoh surat keterangan bebas nafsa yang saya urus pada tahun lalu teman-teman. Jadi di sini seperti tadi menerangkan bahwa nama Santi Widiasari, umur 22 tahun, jenis kelamin perempuan. Kemudian untuk keperluan persyaratan pengangkatan sebagai CPNS di pemerintah Provinsi Jawa Timur, ini menyatakan bahwa hasil tes narkoba itu negatif dengan zat aditifnya ada di sana, yaitu amfetamin, kemudian THC, morfin itu negatif teman-teman. Nah, kemudian tertanggalnya tanggal 3 Januari, jadi setelah penetapan kelulusan dokternya harus punya NIP. Nah, ini jadi semuanya sudah sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan oleh instansinya tadi. Nah, kemudian teman-teman kalau misalnya pasti banyak banget yang tanya untuk mengurus itu tadi semua, berarti di satu rumah sakit atau beda rumah sakit dan berapa biayanya. Nah, jadi kebetulan saya semuanya di satu rumah sakit ya teman-teman. Jadi mulai dari surat keterangan sehat jasmani, rohani, sampai nafsa, saya di satu rumah sakit yang sama. Dan semuanya satu paket itu, saya lupa persisnya berapa, tapi sekitar 700 ribuan teman-teman. Nah, tapi di setiap rumah sakit itu beda-beda. Teman-teman bisa cek rumah sakit di sekitar lokasi teman-teman, di daerah teman-teman. Mungkin ada yang harganya itu lebih murah, teman-teman bisa pilih. Nah, dan ini juga bisa terpisah, jadi nggak harus satu paket. Kebetulan waktu saya dulu itu karena memang waktunya cuma sedikit dan dokumen yang diurus ada harus banyak dan memang di situ sudah tersedia semuanya, jadi saya langsung ambil di satu rumah sakit itu dengan biaya yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kalau teman-teman mau membandingkan biayanya, mungkin mau cari yang lebih murah, itu bisa terpisah teman-teman. Jadi nggak harus satu paket gitu, enggak. Nah, itu tadi mungkin informasi dari aku teman-teman tentang pengurusan surat keterangan sehat dan juga bebas nafsa. Mudah-mudahan membantu dan memberikan informasi ke teman-teman semuanya. Good luck dan semangat, dan semoga teman-teman dimudahkan dan dilancarkan ke semua tahapan ke depan. Dan terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua sosial media teman-teman. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Terima kasih telah menonton.